Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang berfokus pada ajaran dan nilai-nilai agama Islam, yang merupakan proses pembelajaran yang dirancang untuk memahami, mempraktikkan, dan mengimplementasikan ajaran agama Islam serta mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Islam mencangkup berbagai aspek, termasuk pemahaman tentang keyakinan, ritual ibadah, etika, akhlak, sejarah Islam, hukum Islam, dan pemahaman tentang Al-Quran serta hadis Nabi. Pendidikan Islam bertujuan untuk membantu individu mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang Islam, mempraktikkan ajaran agama dengan benar, dan menjalani kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai dan etika Islam. Hal ini juga membantu dalam membentuk karakter yang berakhlakul karimah dan bertanggung jawab dalam masyarakat. Di Bandung, terdapat salah satu yayasan pendidikan Islam yang berlokasi di daerah Cibiruetan yang bernama Yayasan Pendidikan Islam Al-Mu'awanah. Yayasan ini didirikan oleh Kiai Haji Raden Eman Badrussaman. Setelah beliau wafat, kepemimpinan yayasan ini dilanjutkan oleh Kiai Haji Raden Didin Haidar Badrussaman yang merupakan putra pertama dari Kiai Haji Raden Eman Badrussaman. Setelah beliau wafat, kepemimpinan yayasan ini dilanjutkan oleh Kiai Haji Iwan Hermawan SPDI yang merupakan menantu dari Kiai Haji Raden Didin Haidar Badrussaman. Yayasan Pendidikan Islam Al-Mu'awanah memiliki beberapa lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, dimulai dari RA, TPA, Diniyah Sanawi, Pondok Pesantren, hingga Majelis Taklim. Selain dari lembaga pendidikan, di sini terdapat lembaga bimbingan haji dan umroh atau yang sering dikenal dengan KBIHU. Pertama, lembaga pendidikan yang ada di yayasan ini yaitu Rodatul Atfal atau yang sering dikenal dengan RA, di mana RA merupakan sebuah lembaga pendidikan formal untuk anak usia dini. RA Al-Mu'awanah memiliki beberapa program dan juga fasilitas yang mendukung segala kegiatan anak-anak. Adapun program-program yang ada di RA Al-Mu'awanah diantaranya praktek ibadah sholat duha. Kami mendukung perkembangan spiritual siswa dengan mengadakan praktek ibadah sholat duha secara berkala. Hal ini membantu mereka memahami dan menghargai nilai-nilai agama Islam, serta menanamkan kebiasaan sholat sunnah duha, juga mengenalkan bacaan serta gerakan sholat sehingga hafal dengan sendirinya. Hafalan surah Juz 30. Melalui program ini, siswa kami diajak untuk memahami dan menghafal surah-surah pendek dari Al-Quran, juga memperkuat koneksi mereka dengan kitab suci Islam. Pojok baca. Kegiatan ini dilakukan oleh siswa di setiap waktu luang sela-sela jam pelajaran untuk membaca buku yang telah tersedia di rak pojok kelas. Program ini tujuan untuk menumbuhkan minat baca pada anak sejak usia dini, sehingga mereka akan terbiasa untuk melakukan literasi. Outing Class merupakan kegiatan belajar mengajar yang berlangsung di luar kelas. Program ini bertujuan untuk membentuk keterampilan dan keahlian dasar tertentu sebagai sarana menumbuhkan kreativitas pada siswa. Cooking Class. Melalui kelas memasak, kami mengajarkan siswa tentang keahlian memasak yang bermanfaat, sekaligus mengedukasi mereka tentang nutrisi dan pentingnya makanan sehat. Market Day. Program ini mengajarkan siswa akan keterampilan bisnis dan kepemimpinan dengan cara yang menyenangkan. Mereka dapat merancang, menjual, dan memasarkan produk mereka sendiri. TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Kami percaya bahwa pendidikan Al-Quran yang diterapkan sejak dini adalah fondasi yang kuat untuk membentuk karakter dan akhlak yang mulia. Dengan metode pengajaran yang interaktif dan menyenangkan, kami membantu siswa untuk mengenal huruf hijaiyah,
membaca, dan menghafal surah-surah pendek dengan baik. Selain itu, yayasan ini memiliki lembaga pendidikan bagi para siswa-siswi tingkat SD dan SMP, yakni Diniyah dan Tsanawi. Diniyah merupakan lembaga yang memberikan pendidikan khusus dasar keagamaan seperti Iqra, tajwid, hadis, fikih, tauhid, akhlak, bahasa Arab, sejarah kebudayaan Islam, dan juga kebiasaan mendasar sebagai umat Islam. Lembaga ini diperuntukkan bagi siswa-siswi tingkat sekolah dasar. Sedangkan Tsanawi diperuntukkan bagi siswa-siswi tingkat SMP yang merupakan tingkat lanjut dari dunia. Kami memberikan kajian khusus yang bersumber langsung dari kitab kuning seperti Safinah, Tijan, Jurumiyah, Tasrifat, dan Akhlakul Bani. Selain pelajaran formal, kami juga menyediakan kegiatan ekstrakurikuler berupa kesenian Islam, yakni hadroh dan marawis. Selanjutnya, Pondok Pesantren Salafiyah Al-Mu'awana. Pondok pesantren ini menjadi salah satu lembaga yang ada di Yayasan Pendidikan Islam Al-Mu'awana yang berdiri di sudut Kota Kembang. Yayasan yang memiliki kader-kader umat dalam sebuah miniatur dunia yang dibangun atas dasar nilai iman, Islam, dan ihsan secara kafah. Saat ini, Pondok Pesantren Salafiyah Al-Mu'awana bukan hanya tempat untuk menimba ilmu, melainkan juga wadah bagi para generasi umat untuk menggali potensi serta mengasah kemampuan. Pondok Pesantren Salafiyah Al-Mu'awana memiliki visi dan misi. Visi yang dimilikinya yaitu membentuk santri yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat serta berakhlakul karimah, sehingga mampu menghadapi masa depan dan tidak gentar terhadap perkembangan zaman. Dan misi yang dimilikinya yaitu 1. Mewujudkan pondok pesantren yang menghasilkan lulusan yang mampu memahami dan mendalami ilmu agama, beriman dan bertakwa kepada Allah, serta berbudi pekerti luhur dan berakhlakul karimah. 2. Memantapkan iman dan takwa serta mengembangkan ilmu pengetahuan agama untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. 3. Berusaha untuk selalu memegang dan melestarikan tradisi ulama terdahulu yang pada zaman ini mulai terkikis. 4. Membantu santri yang mayoritas mahasiswa agar tidak hanya cendekia dalam ilmu pengetahuan umum saja, namun juga dengan didasari nilai-nilai agama yang kokoh, khususnya melalui nilai-nilai ketauhidan dan nilai-nilai tasawuf agar mampu menjadi bekal kehidupannya. Di samping kegiatan santri sebagai mahasiswa, santri juga memiliki kegiatan atau beberapa program yang menjadi rutinitas. Di antaranya yaitu sholat malam atau tahajud. Para santri diwajibkan untuk melatih diri melaksanakan sholat malam atau yang sering dikenal dengan sholat tahajud. Madad, mari dawah duha. Selain sholat tahajud, para santri juga diwajibkan untuk melaksanakan sholat duha. Pengajian dilaksanakan pada 4 waktu dalam sehari, yaitu subuh, zuhur, asar, dan isya. Istighosah dilaksanakan setiap malam Jumat, di mana istighosah berupa pembacaan surah Yasin Fadilah, Khotiban, Marhabaan, dan pembacaan ayat syifa. Kesenian santri. Di samping belajar mengaji, para santri juga dianjurkan untuk mengikuti ekstrakurikuler berupa kesenian seperti hadroh, marawis, qasidah, dan nasyid. Peringatan Hari Besar Islam dan peringatan Hari Besar Nasional. Dari aktivitas sehari-hari yang dilaksanakan, para santri belajar untuk membuat sebuah event pada peringatan Hari Besar Islam dan peringatan Hari Besar Nasional. Dari rangkaian beberapa program dan fasilitas tadi, Pondok Pesantren Salafiyah Al-Mu'awana juga memiliki struktur keorganisasian yang berfungsi membantu berjalannya roda-roda kegiatan dan program yang ada di pondok ini. Nama dari organisasi ini adalah OSAMU, yang merupakan kepanjangan dari Organisasi Santri Al-Mu'awana. Kemudian, agar berjalannya peraturan yang ada di pondok, kami memiliki struktur DPS dan DKKS.
DPS merupakan kepanjangan dari Dewan Perwakilan Santri dan DKKS merupakan kepanjangan dari Dewan Kehormatan Kode Etik Santri yang berfungsi sebagai pihak yang menjalankan dan menegakkan hukuman serta peraturan yang ada. Majelis Taklim. Yayasan ini memiliki majelis taklim yang diperuntukkan bagi masyarakat sekitar dari kalangan bapak-bapak dan ibu-ibu. Didirikannya majelis taklim ini bertujuan untuk memberikan ilmu-ilmu agama kepada masyarakat yang tinggal di sekitaran yayasan. Majelis taklim ini mengkaji mulai dari dasar-dasar membaca Al-Quran, yaitu Iqra beserta tajwidnya, fikih, tauhid, dan kajian-kajian lainnya yang menjadi kebutuhan para jemaah. Kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Selain beberapa lembaga pendidikan yang telah dijelaskan, Yayasan Al-Mu'awanah juga memiliki lembaga pemberangkatan ibadah haji dan umroh atau yang sering disebut dengan KBIHU Al-Mu'awanah. Kami memiliki program serta fasilitas yang mendukung dan memberikan kenyamanan bagi para calon jamaah haji dan umroh. Sebelum pemberangkatan, para calon jamaah haji akan diberi bimbingan dari awal hingga selesai melaksanakan haji, seperti materi-materi bimbingan, bimbingan para haji, bimbingan haji dan umroh, bimbingan pasca haji, serta bimbingan umum. Kemudian, di samping program-program bimbingan haji dan umroh, kami menyediakan fasilitas yang mendukung pelaksanaan haji dan umroh. Di antaranya yaitu buku materi haji, buku doa-doa manasik, syal, baju, label KBIH, dan lain-lain. Nah, itulah beberapa lembaga yang ada di Yayasan Pendidikan Islam Al-Mu'awanah, di mana semua lembaga bertujuan untuk menyiarkan ajaran-ajaran agama Islam kepada masyarakat. Mari bergabung bersama kami, di mana setiap langkah menuju masa depan yang cerah dimulai dengan iman dan ilmu. Mari ciptakan generasi yang tidak hanya berprestasi, tetapi juga berbudi pekerti. Al-Mu'awanah Biasa saja tapi mantap. Al-Mu'awanah memang oke, yes.